Halo Sobat RPK, jumpa lagi dengan saya Argo untuk kesempatan kali ini di POP lagi untuk edisi yang baru ini Sobat RPK. Sobat RPK, kita akan bicara banyak hal untuk kesempatan kali ini, terutama tentang gereja di masa pandemi dan persiapan memasuki masa endemi. Oleh sebab itu Sobat RPK, kita sudah bersama dengan seorang gembala sebuah gereja ya. Namanya Bapak Gembala dari Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, House of Philadelphia, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Argo, selamat malam para pemirsa RPK dimanapun saudara berada. Pak Pendeta, Tuhan terima berkati. kasih. Terima kasih Pak Pendeta karena udah kasih tempat kita untuk berbincang banyak sama Pak Pendeta untuk kali ini ya. Apalagi sekarang kita lagi mengingat 3 tahun masa pandemi yang sedang berlangsung, pandemi COVID-19 ini, dan udah ada secercah harapan Pak Pendeta. Udah ada kabar-kabar udah mulai ke endemi nanti. Mudah-mudahan terjadi gitu ya Pak Pendeta ya. Dan ini mungkin juga akan berdampak untuk seluruh sektor kehidupan yang akan kita jalani, terutama dalam keumatan di gereja. Nah, terutama ya kita kalau ngomongin gereja ya sarana ibadah, terus jemaat dan semuanya. Tapi memang hal itu memang tidak bisa terpungkiri bahwa walaupun endemi sudah akan ada, tentu ada latar belakangnya juga. Sebenarnya sebelum kita masuk ke masa-masa persiapan endemi nanti, Pak Pendeta, kita mau tahu dulu nih Pak Pendeta, dalam perjalanan Pak Pendeta sendiri sama jemaat gitu ya, sebagai seorang gembala pada saat menapaki masa-masa pandemi bersama jemaat itu gimana Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Baik, pengembalaan itu sesuatu yang menarik Pak. Menarik ya. Sebab pengembalaan itu adalah bagian daripada panggilan ya yang Tuhan berikan kepada para gembala. Seperti Alkitab katakan bahwa Tuhan yang menunjuk para gembala. Kalau saya boleh cerita sedikit bahwa pandemi ini adalah bagian daripada goncangan dan masalah yang dihadapi oleh gereja di mana Tuhan taruh saya sebagai gembalanya Pak. Jadi kami mengalami banyak sesungguhnya goncangan-goncangan, tantangan yang dalam tanda kutip sesungguhnya juga lebih berat daripada pandemi saat ini. Wow, apa nih Pak Pendeta? Bikin penasaran aja. Baik, kalau saya bisa flashback dan cerita masa lalu ya, di mana penyertaan dan pimpinan Tuhan selama ini, saya mulai pengembalaan itu di rumah. Di rumah, Di rumah ya, karena ada panggilan Tuhan, saya kumpulkan dari keluarga. Iya. Jadi jemaat yang mula-mula itu lebih banyak keluarga, orang tua, adik-adik, mertua, itu. Jadi itu mereka seperti domba yang tercerai-berai. Jadi saya kumpulkan, ayolah kita bikin persekutuan doa di rumah. Jadi dimulai dari rumah tahun 85. Udah lama ya? Ya cukup lama. Kemudian persekutuan itu makin lama makin berkembang sehingga tetangga-tetangga dan banyak yang ingin gabung. Akhirnya mereka mulai ikut ya, dari hanya keluarga masuklah banyak keluarga lain sehingga rumah mulai dibongkar. Ruang tamu dijadiin satu dengan ruang keluarga supaya lebih besar. Kemudian dibongkar lagi, ruang tidur dijadiin satu supaya lebih besar. Ya, kemudian kami beli juga tanah di belakang untuk pastori, baru dibangun pastori. Jadi berkembanglah menjadi gereja. Rumah itu ya? Iya, jadi menjadi gereja
Dan tahun 95 95. tanggal 9 Mei diresmikan gereja itu. Gereja Sidang Pantai Costa di Indonesia, Jemaat Philadelphia Pulau Kenanga, karena jalannya jalan Pulau Kenanga. Kenanga, oke. Di Kemandoran, Palmerah Barat, Jakarta Selatan, masuk Oke. Jakarta Selatan. Nah, pada hari peresmian itu dihadiri oleh pengurus-pengurus pusat dari sinode, pengurus daerah, bahkan dihadiri juga oleh banyak tamu undangan, ya. Pada saat itu juga, pada hari pelantikan kami menjadi gembala, pelantikan majelis menjadi majelis yang pertama, pelantikan rumah itu menjadi gereja diresmikan. Pada saat itu juga resolusi. Malam itu juga diresolusi, ribuan orang datang dan meminta supaya tidak ada ibadah Kristen di daerah mereka. Padahal perintisannya udah 10 tahun dan tidak ada masalah dengan tetangga. Memang masyarakat yang menuntut itu kebanyakan bukan dari daerah sekitar kami, tapi dari mana-mana. Jadi malam itu lurah datang, camat datang, dari polisi, dari Koramil, dari mana-mana, dan bahkan sudah dianggap siaga 1 di situ, siaga merah karena ribuan orang menyerbu. Ya, 17 kendaraan di depan, karena ini kan waktu pesta peresmian kan. Hanya tahun 95 itu belum bakar-bakaran gereja, jadi hanya dilempar saja. Nah, jemaat justru dibantu oleh tetangga belakang rumah. Jadi terjadilah negosiasi dengan para pemimpin dari saudara-saudara kita dari Muslim waktu itu, para ustadz yang datang. Ya, tuntutan mereka ya itulah, bahwa jangan ada ibadah atau kegiatan Kristen di daerah mereka. Nah, atas anjuran banyak pihak, ya saya membuat surat pernyataan bahwa tidak lagi akan ada ibadah di tempat ini. Nah, surat pernyataan itu difotokopi, ditempel di pohon, di angkot, di mana. Jadi saya terkenal waktu itu. Nah, kejadian itu sampai kira-kira jam 1 malam, karena mereka mengancam kalau tidak ada pernyataan mereka akan serbu masuk, merusak dan sebagainya. Nah, setelah saya bikin pernyataan, mereka mulai bubar dan saya diamankan di kantor Polsek. Jadi saya pernah tinggal di kantor Polsek tuh sepanjang malam. Nah, di malam itu saya merenung, karena saya berpikir bahwa pengembalaan itu happy gitu kan, karena gembala agungnya kan Tuhan, tidak mengalami hal-hal yang memberatkan gitu kan, apalagi di tengah-tengah sukacita dimulainya gereja secara resmi, dimulainya dilantik kami menjadi pendeta dan gembala, juga jemaat udah mulai ada majelis dan sebagainya, tapi pada detik yang sama ditutup juga gitu kan, dan kita nggak tahu mau kemana. Nah, dalam perenungan di tempat Polsek itu, ya, di depan saya kerangkeng buat tahanan, ya, Roh Kudus bicara begini, bahwa pengembalaan itu bukan bicara mengenai gedung gerejanya. Pengembalaan itu bicara tentang umat yang berkumpul dan digembalakan. Tuhan bisa atur tempatnya di mana saja. Jadi pada waktu itu saya kembali dengan hati yang tenang, ya kan? Pagi-pagi itu dibebaskan, kembali dengan hati yang tenang. Memang ketidakhati-hatian kami, tanggal 9 Mei itu kebetulan ulang tahun istri saya. Jadi itu yang dijadikan tanggal untuk peresmian gereja.
Padahal tanggal 9 Mei itu malam takbiran. Oh, oke. Ya puji Tuhannya saya mengurus izinnya, jadi ada izin polisi dan sebagainya. Kalau enggak saya bisa langsung masuk penjara gitu kan, karena tanpa izin keramaian bisa bikin kerusuhan gitu kan. Baik Pak Pendeta, kita tahan sebentar. Sobat RPK, nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. tiga RPK FM Jakarta. Sahabat RPK, Argo masih menemani Sahabat RPK dalam POP, Pilihan Orang Percaya kali ini yang menghadirkan Bapak Gembala Pendeta Mulyadi Sulaiman. Dia adalah gembala dari Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, House of Philadelphia. Pak Pendeta tadi udah cerita banyak tentang bagaimana situasi yang dihadapi di masa pertama kali ditahbiskan sebuah gereja dan pengutusannya justru mengalami tekanan yang sangat. Tekanannya apa? Gerejanya minta ditutup, sahabat RPK. Tapi ternyata ada suatu peristiwa yang dimana Pak Pendeta mendapat pencerahannya di dalam polsek malah ya, pas lagi diamankan tanda petik, tapi nggak masuk kerengkeng, tapi ada di dalam polsek itu mungkin untuk suatu tindakan gitu ya. Pak Pendeta, lanjutin lagi deh Pak Pendeta, lagi seru tadi ya. Oh ya. Silakan Pak Pendeta. Setelah itu kami pindah-pindah Pak. Ya, ibadahnya kami mencoba untuk ngecek, ternyata jemaat tidak tergoyahkan, tetap mau ikut. Jadi mula-mula kita bisa pindah dengan bantuan dari hambanya Bapak Pendeta Pariaji dari Tiberias, meminjamkan tempat ibadah beliau. Waktu itu ada di lantai 4 gedung Top Supermarket di Permata Hijau yang sekarang jadi Hero Supermarket. Oh, okay. Nah, dulu lantai 4-nya itu, lantai 3-nya itu dipakai oleh GBI Tiberias, waktu itu masih GBI, dan kami datang dan ternyata Pak Pariaji sangat welcome dan membantu sehingga ibadah tidak terputus. Itu yang musisat yang pertama, ibadah tidak terputus. Ya, kejadian itu hari Selasa, hari Minggu kita sudah ibadah lagi di tempat yang baru dan jamnya juga nggak terputus. Jadi kita biasa ibadah pagi, Pak Pariadi memberikan izinnya itu pagi karena beliau ibadahnya siang dan sore gitu kan. Bukan luar biasa. Kebetulan jadi. Enggak kebetulan. Jadi kami mulai ibadah di sana, bahkan Pak Pariadi mempersilahkan kami memakai semua kursi dan ya udah lengkap dah ya. Jadi kita hanya tinggal bawa musik aja waktu itu. Dan mulai dah kami di sana beribadah, walaupun tetap ancaman lewat blackmail, lewat telepon gelap malam-malam. Oh, iya? Ya. Kadang-kadang juga ada petasan dilempar ke rumah, ada juga kotoran yang dilempar ke rumah dan sebagainya. Pada itu masa-masa banyak tekanan. Nah, tahun 98, itu kejadian tahun 95, tahun 98 terjadi kerusuhan besar di Jakarta, dan salah satu yang juga kena kerusuhan adalah supermarket Top itu. Okay. Jadi massa juga menyerbu supermarket dan terus naik sampai ke gereja pun dijarah semua. Habis semua, kursi satu-satu diangkut, alat-alat musik semua diangkut satu-satu. Ya, waktu itu juga masa-masa yang menyeramkan ya, karena lawan nenek-nenek aja yang bawa kursi ya, pengerja yang orang Timur tuh kalah. Rebutannya kalah. Jadi betul-betul ada kuasa yang menguasai tahun 98 bulan Mei itu. Jadi kembali kami mengalami masalah lagi. Ya. Okay. Gereja kosong lagi keadaan. Tapi puji Tuhan jemaat masih ikut. Kita mulai lagi membangun, membeli lagi, dan mulai memperbaiki yang
ancaman tetap ada, dan ancaman yang terakhir katakan kalau tetap ada ibadah di daerah kami akan bakar. Dia bilang kita nyewa kok di lantai 4. Saya kasih tahu kepada pemilik daripada supermarket itu. Dia bilang, oh ada security apa. Tapi beberapa bulan kemudian, tanggal 2 Januari tahun 2000, terjadi kebakaran yang dimulai dari gereja. Jadi gereja terbakar, turun sampai ke lantai 3-nya. Habis semua. Habis lagi semua. Dan menurut penyelidikan memang konslet listrik, biarpun tidak masuk akal karena tanggal 2 itu seluruh listrik di gereja dimatikan karena habis tahun baruan. Dan saya mengucap syukur kejadiannya bukan tanggal 1 di mana ada ibadah tahun baru, tapi tanggal 2 di mana keadaan. Dan saya juga mengucap syukur karena pengerja yang biasa tinggal di gereja itu juga tidak tinggal di gereja itu. Dari pulang kampung. Habis lagi, dan sejak saat itu kami mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dan kadang-kadang sewa bus untuk angkut jemaat, untuk pinjem gereja lain untuk kami ibadah, ya. Dan akhirnya ketemu tempat di Manggala Wana Bakti. Di situ kami lama menyewa, hampir 10 tahun. Tempat pemerintah soalnya. Yes. Sampai satu kali tidak diperbolehkan lagi ibadah di sana. Di sana banyak gereja, tapi satu kali karena waktu itu Menteri Pertaniannya melarang, jadi semua gereja di sana ditutup juga. Kami kembali lagi ke tempat yang lama, ke Pulau Kenanga. Oh, ke rumah. Ke rumah, kan itu udah bentuk gereja. Jadi kami pikir keadaan sudah berubah, sudah zaman Itu tahun reformasi. Itu tahun 2009, 2010, 2012, 2012. 2011 atau 2012. Kami balik lagi ke sana, ya kan. Keadaan sudah berubah kita pikir, dan mulai ibadah lagi di sana. Sesungguhnya RT RW daerah situ sangat welcome. Nggak masalah ya. Kan saya kan penduduk lama dan saya juga anggota, dianggap tokoh masyarakat. Saya juga anggota dari RT, ya kan. Jadi nggak ada masalah. Sampai gereja dirombak lagi, diperbaiki untuk menampung jemaat yang semakin banyak selama sekian banyak, bertambah berkali lipat waktu itu. Dan mulai lagi datang resolusi, tapi bentuknya sekarang bukan masa tapi surat dari yang ditandatangani oleh banyak pemimpin agama di sekitar sana. Dan surat itu mulai ditanggapi oleh pemerintah sehingga diadakan mediasi. Kita pikir mediasi adalah kita ngomong, tapi ternyata setengah dalam tanda kutip diadili oleh puluhan orang yang berteriak sana sini. Akhirnya saya bilang begini, oke, saya akan pindah lagi dari tempat ini, tapi tunjukkan tempat di mana bapak-bapak tidak keberatan. Dan akhirnya mereka menunjukkan kalau nggak di ITC Permata Hijau di depan, adalah di Belesa ini. Dan dengan kemurahan Tuhan, Tuhan bukakan jalan sehingga kami bisa pindah ke Belesa dari tahun 2016 sampai sekarang udah 6 tahun. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan tahun 2020 mulai ada goncangan baru yang disebut pandemi. Haleluya. Belum selesai juga. Jadi itu tadi ya. Kalau pandemi yang bersama-sama ya, tapi tetap artinya memang tekanan masih terus ada gitu ya. Ada. Pak Pendeta. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat RPK, makin seru. Dan ini udah mulai masuk ke yang inti ya. Tapi sahabat RPK jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan lagi obrolan yang menyenangkan ini. Masih dari House of Philadelphia, Belesa, Jakarta Selatan, sahabat RPK. Argo masih menemani sahabat RPK untuk kesempatan kali ini.
bersama Bapak Gembala dari GSPDI House of Philadelphia, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Dan tadi Pak Pendeta udah cerita juga sampai akhirnya selesai permasalahan tempat peribadahan, katanya ada pandemi yang menjadi masa-masa bersama nih Pak Pendeta. Kalau dari runtutan pertama kali berdiri itu jemaat begitu setia ya Pak Pendeta ya. Nah sekarang dalam mengarungi pandemi bersama-sama dengan jemaat itu gimana Pak Pendeta akhirnya? Memang ini adalah masa yang belum pernah ada contohnya. Iya betul. Jadi belum ada modelnya, mau dicari di buku manapun juga nggak ada gitu kan. Dan ini dialami oleh seluruh gereja di seluruh dunia. Di awal-awal pandemi ini, pemerintah menganjurkan untuk tidak ada kebaktian, ya kan, hingga dengan COVID-19 yang makin meningkat, dan pada saat itu kan belum tahu bagaimana menanggulanginya, jadi ya dianjurkan untuk mulai dikurangi. Dan sejak awal itu kita mulai diperkenalkan dengan ibadah online, ya, di mana jemaat yang gaptek pun harus belajar, ya kan, bagaimana ibadah. Dan kami pun harus belajar bagaimana yang namanya rekaman, live streaming dan lain sebagainya. Harus beradaptasi. Dan harus beradaptasi. Kita selalu berpikir dan berdoa, ya ini paling-paling 3 bulan. Ternyata setelah 3 bulan, ya mungkin 3 bulan lagi. Belum juga. Menghilang, makan, bertambah-tambah, punya anak dan cucu lagi. COVID-nya kan? Iya. Ya, hampir kan? 3 tahun. Ya udah gitu ya, mungkin tambah lagi sampai akhir tahun 2020. Setelah itu kita mempersiapkan sesuatu yang baru. Malah lebih ganas lagi. Ada Delta, ada apa gitu kan. Banyak nama ya. Akhirnya kami udah tidak lagi mempredik. Ya udahlah, kita mengalir saja dengan COVID ini. Pengembalaan tentu mengalami banyak perubahan karena kita tidak lagi bisa tatap muka. Ya, biarpun selama ini kita on off tergantung PPKM level berapa. Ya kan, kalau udah PPKM level 4 kan udah nggak boleh sama sekali. Tapi level 3, 2 kan masih bisa. Ada sebagian yang diundang untuk bisa hadir on site, ya kan, hanya 25%. Karena dibatasi oleh Satgas di sini hanya 75 orang. Jadi bukan 25% atau 50% dari kapasitas ruangan, tapi dari jumlahnya. Tapi saya hanya ingin kasih tahu bahwa pengembalaan itu kembali bukan karena gedungnya, tapi karena jemaatnya. Pengembalaan itu akhirnya membentuk yang namanya keluarga. Komunitas yang seperti keluarga. Oleh sebab itu para gembala kan disebut bapak dan ibu rohani. Ya kan? Jadi selama mereka terikat di dalam kekeluargaan ini, sesungguhnya itu biarpun apapun keadaannya tidak terputus. Ya, kadang-kadang kita berterima kasih dengan teknologi karena ada yang namanya WhatsApp, ada yang namanya Zoom, sehingga kita masih bisa terkonek satu sama lain walaupun tidak bisa semua. Ya, dari pengalaman saya selama 2 tahun ini, jemaat yang aktif di dalam Zoom, di dalam kegiatan-kegiatan yang artinya yang terkonek itu nggak lebih dari 50%. Oke, lalu? Ya, jadi yang 50% yang tidak terkonek itu yang kita harus jangkau apakah mereka masih ada dan sebagainya, ya. Dengan berbagai alasan kenapa tidak terkonek, ya antara lain karena teknologi, karena tidak punya alatnya, ya handphonenya masih handphone jadul dan lain sebagainya. Tapi sebagai keluarga kita tetap memperhatikan mereka, ya. Jadi sekali-sekali kita kirim orang untuk mengunjungi mereka kalau memungkinkan.
Dan akibat dari pandemi ini juga jemaat tercerai-berai yang tinggal di daerah-daerah dekat gereja mulai pindah ke daerah-daerah yang jauh Karena ekonomi ya. karena ekonomi dan lain sebagainya. Iya, iya. Ditambah juga kan banyak perumahan-perumahan baru yang jauh tapi dekat dengan kereta api. Jadi banyak yang ke Rangkas, ke Maja, ke daerah-daerah jauh itu. Jadi itu juga menjadi satu mungkin problem gereja di masa-masa yang akan datang. Itu cara penanggulangannya gimana tuh Pak Pendeta? Dalam situasi seperti itu, tercerai-berai atau banyak yang kemana-mana, terus sampai nggak ke monitoring keadaannya gimana, itu akhirnya gimana tindakan gereja? Ya kita masih mencoba yang terdata tentunya untuk tetap terkonek. Ya, minimum setahun 2-3 kali kita mengadakan sebelum itu sejak pandemi kami membentuk diakonia untuk pandemi. Dan diakonia pandemi ini mengumpulkan dana untuk membantu jemaat yang mengalami kesulitan, baik kesulitan karena penyakit atau kesulitan karena pekerjaan. Jadi diakonia ini cukup aktif. Dialah yang sesungguhnya sekarang ini menjangkau jemaat-jemaat yang tercecer itu, membantu mereka ya secara rutin, mereka yang mengalami kesulitan karena di PHK dan tidak ada kerjaan, mengumpulkan dana untuk memberikan modal sehingga mereka udah bisa mulai lagi bikin warung dan lain sebagainya. Berarti udah ada antisipasi, malah udah ada penanggulangannya ya Pak Pendeta ya? Udah, Kalau di biarpun gereja ini ya. tidak menjangkau Belum semuanya, optimal lah ya. belum optimal, tetapi ya udah. Dan itu dirasakan menjadi bagian daripada keluarga untuk saling tolong menolong. Wow, ini kalau ngomongin keluarga dalam persekutuan gereja emang erat banget. Tapi saya juga penasaran untuk Pak Pendeta sendiri, keluarga inti nih Pak Pendeta. Itu kan dari masalah baru ditabiskan terus suruh bubar, terus masalah di gereja sampai kebakaran, sampai di sini pandemi juga. Itu keluarga gimana tuh Pak Pendeta? Sampai tekanan sama masyarakat itu gimana tuh? Iya, di awal-awal sih anak-anak saya waktu tahun 95 kan masih kecil-kecil. Anak saya itu sampai kalau sekolah itu sangat ketakutan. Sehingga mereka bilang, udahlah, dia panggil saya Dedi. Dedi nggak usah ngaku-ngaku jadi pendeta lah. Udahlah kita jadi rakyat biasa aja gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu dan mereka bertambah besar, justru keluarga itulah yang menjadi tiang penopang sesungguhnya daripada pengembalaan. Karena dulu kan waktu di Manggala tiap ibadah kan mesti gotong-gotong alat musik. Ya, tapi Tuhan selalu kirim dan itu ke lantai 2 nggak ada lift. Ya, mesti digotong ya kan, kalau sound system apa gitu kan. Setelah itu mesti dibongkar kembali, dibawa kembali. Berarti emang jadi tiang penyangga betulan gitu ya Pak Pendeta? Betul, dan itu sebagai motornya kebanyakan anak-anak dan keluarga, keponakan, adik. Iya, ditahan dulu Pak Pendeta, maaf. Tapi nanti habis ini kita akan tanya, Ibu Gembala gimana gitu. Sahabat RPK, nanti kita kembali lagi. Sembilan 96,3 RPK FM Jakarta, dan kita masih dari House of Philadelphia Beleza Jakarta Selatan. Sahabat RPK masih bersama dengan Pendeta Mulyadi Sulaiman yang bercerita tentang bagaimana kebersamaannya dengan para jemaat yang pada akhirnya terbentuk sebagai keluarga dari segala tekanan-tekanan yang ada, baik tekanan masyarakat, sekarang udah masuk ke tekanan pandemi global ini tekanannya nih. Musuhnya nggak kelihatan Pak Pendeta ya. Tapi ternyata ada peranan juga jemaat menopang. Nah, tadi saya udah tanya nih sahabat RPK,
Selain jemaat sebagai keluarga yang menopang, keluarga inti gimana? Menopang apa enggak? Tadi anak-anak ternyata awal-awalnya justru ketakutan, tapi lama-lama menjadi pemberi kekuatan gitu Pak Pendeta ya. Amin, betul. Nah, sekarang kalau Ibu Gembala gimana nih Pak Pendeta? Nah, ini dia. Ini ya. Ini dia. Istri saya justru dia yang menjadi partner yang penting di tengah-tengah goncangan. Wah, Ya kan? Dan saya percaya bukan hanya pengembalaan dalam bidang apapun juga. Selama keluarga itu satu dan kompak, terutama istri, maka tidak ada yang sulit sesungguhnya. Saya teringat firman Tuhan katakan kalau ada dua orang sehati sepakat di dunia ini, minta apa saja Tuhan kabulkan. merinding. Jadi saya mengucap syukur karena istri saya mendukung dalam segala keadaan. Ya kan, bahkan dalam tanda kutip kan kita mengalami kesulitan keuangan, ya, dengan tidak susah-susah dia merelakan apa yang dia punya, perhiasan apa untuk dijual untuk Pelayanan kepentingan pelayanan. Wah. Ya kan? Dan saya bersyukur istri saya itu sesungguhnya lebih bold, lebih berani. Jadi selama kami ibadah lagi di tahun 2010 atau 11 itu pindah dari Manggala ke ini, Ke gereja Kanangan iya itu kan, ya? EBR yang jaga. Oke. Makanya mungkin masa nggak berani menyerbu. Jadi demikian juga pada waktu pindah ke Belesa ini peranan istri saya dalam negosiasi dan sebagainya itu lebih dominan daripada saya. Saya lebih banyak berdoa dan mendukungnya saja gitu kan. Jadi luar biasa memang peranan istri, tentu juga di dalam pembinaan jemaat, dan itu Ibu Gembala itu sebagai ibu tentu lebih Iyalah ibu-ibu. ya lebih mengena kepada jemaat. Jangan macam-macam emak-emak ya. Berbahagia sekali nih Pak Pendeta dengar kayak begini. Tapi kalau misalnya untuk pendengar, sekarang untuk pendengar nih Pak Pendeta. Setiap kehidupan tuh kan ada tekanan-tekanan tersendiri gitu ya. Pak Pendeta tadi udah cerita bagaimana tekanannya bukan cuma dari masyarakat gitu ya. Tekanan juga ternyata anak-anak waktu kecil minta supaya nggak usah ganggu pendeta gitu ya. Terus tekanan juga yang kedua dari surat-surat dari pemerintahan gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk pendengar kita nih, dalam menghadapi tekanan-tekanan apapun bentuknya, apa nih yang harus dilakukan nih Pak Pendeta? Sesungguhnya sebagai orang percaya, ya kita percaya bahwa perlindungan kita, jawaban kita, jalan keluar kita itu ada di dalam Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa akulah jalan. Jadi Tuhan selalu akan membuat jalan dalam hidup kita. Di dalam tekanan dan masalah, yang pertama kita harus lari kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, marilah kepadaku kamu sekalian yang lelah bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Prinsip yang paling penting di dalam kehidupan itu bagaimana menjaga hati dan pikiran kita itu bisa tenang. Sebab selama pikiran dan hati kita itu gelisah, khawatir, takut, bahkan panik dan sebagainya, itu keadaan makin tambah susah. Gak bisa mikir juga. Gak bisa mikir. Nah, peranan istri atau peranan suami, peranan keluarga itu menjadi penting. Karena kalau suaminya panik, kalau suaminya ketakutan, itu seluruh isi rumah akan ketakutan. Nah, bayangkan kalau gembala sidangnya yang ketakutan, yang panik, seluruh domba-dombanya pun akan panik. Jadi peranan istri yang memberikan ketenangan, memberikan juga support kepada suami yang sedang menghadapi berbagai masalah, itu juga membawa suami bisa lebih mendekat sama Tuhan dan bisa mengalami yang namanya kelegaan. Banyak firman Tuhan katakan, dengan tinggal tenang dan percaya di situ terdapat kekuatanmu.
Ya kan, kita percaya pada waktu kita tenang, kita dalam menghadapi masalah, kita berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan akan tolong, selalu ada jalan keluar. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, mau menolong murid-muridnya yang sedang diamuk oleh gelombang dalam cerita yang ditulis oleh Matius, Lukas, Oke. Markus, dan Yahya. Jadi ini cerita lengkap gitu kan. Kalau kita baca baik-baik, pada waktu Tuhan Yesus datang menghampiri murid-muridnya, dia tidak menghentikan gelombang, dia tidak menghentikan badai. Bahkan Petrus bilang, kalau itu Tuhan, ajak saya berjalan di atas badai ini, air ini kan. Jadi badainya nggak dihentikan Tuhan. Jadi pada kebutuhan murid-muridnya saat itu, badai berhenti, gelombang berhenti karena mereka hampir tenggelam, hampir berantakan, perahunya hampir pecah, dihajar oleh gelombang besar itu. Tapi Tuhan nggak hentikan. Justru kalau saudara baca baik-baik, yang pertama yang Tuhan hentikan adalah badai yang dalam hati mereka. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata yang pertama, katakan, jangan takut, ini aku. Sambil di atas air itu ya. Sambil di atas air itu. Jadi pada waktu hati murid-murid itu tenang, segala macam, kalau kita baca terusnya, pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas perahu, badai itu berhenti sendirinya. Itu artinya apa tuh Pak Pendeta? Artinya pada waktu hati kita tenang di tengah-tengah badai, tekanan, persoalan, pandemi, apapun namanya, ya kan, kita tenang karena kita percaya janji Tuhan, kita percaya firman Tuhan, dan mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan hadir, badai pun nanti akan berhenti. Persoalan kita akan berhenti. Karena di mana ada Tuhan Yesus, yang sakit sembuh. Di mana ada Tuhan Yesus, badai besar berhenti. Di mana ada Tuhan Yesus, pesta di Kana yang akan memalukan karena kehabisan anggur, jadi pesta yang berkelimpahan air anggur. Yang penting bagaimana Tuhan Yesus kita undang dalam hidup kita. Dan sebelum itu kita harus percaya kepada firman Tuhan yang katakan, jangan takut, ada aku. Gembala GSPDI dari House of Philadelphia Beleza. Pak Pendeta, terima kasih untuk pencerahannya, terima kasih untuk kisahnya, dan terima kasih untuk arahannya. Sahabat RPK, sampai di sini program Pilihan Orang Percaya bersama dengan saya Argo untuk kali ini. Sebab itu saya Argo, juga ada Arthur Tison dan Daniel Tanamal undur diri. Salam.